Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu tentang 10 negara kunci penyebaran Islam di dunia. Dan ternyata sahabat, Indonesia berada di urutan nomor 8. Nah, bagi sahabat semua yang penasaran, negara mana saja sih yang menjadi kunci penyebaran Islam di dunia ini? Yang pastinya negara yang mempunyai dedikasi tinggi dalam penyebaran agama Islam. Maka sebelum kami membahasnya tentang 10 negara kunci penyebaran Islam di dunia, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial, supaya channel ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Dan semoga saja channel ini menjadi bukan hanya tontonan, akan tetapi menjadi tuntunan. Terima kasih, jazakallah. Seperti kita ketahui sahabat, apabila agama Islam menjadi salah satu agama terbesar di dunia setelah agama Kristen, agama Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, di mana saat itu sahabat, Nabi berdakwah terbagi atas 2 macam, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan selanjutnya dakwah secara terang-terangan. Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia, termasuk ke Indonesia. Nah, ternyata sahabat, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang sangat populer dan paling banyak agama Islamnya, sehingga tidak salah apabila Indonesia masuk dalam kategori 10 negara kunci penyebaran Islam di dunia, yang pastinya bikin kita kagum. Nah, bagi sahabat semua yang belum mengetahui negara mana saja sih bukan hanya terbesar di dunia mayoritas agama Islam, akan tetapi sebagai kunci penyebaran agama Islam itu sendiri, maka dari berbagai sumber di internet berikut adalah penjelasannya versi Dunia Muslim di tahun 2024. Arab Saudi di posisi pertama, ada negara Arab Saudi sahabat. Mekah, sebuah kota suci Islam tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, tentunya merupakan negara pusat penyebaran Islam pertama kali diperkenalkan di dunia. Islam mulai tersebar di Arab Saudi tepatnya pada abad ke-7 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW mulai dakwahnya di Mekah. Setelah hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad mendirikan negara Islam pertama. Nah sahabat, setelah wafatnya Nabi kita nih pada 632 Masehi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan ekspansi, menaklukkan Suriah, Mesir, dan Persia. Selanjutnya diteruskan oleh sahabat Utsman bin Affan yang melanjutkan penaklukan wilayah yang dimulai oleh Khalifah Umar, termasuk perluasan ke wilayah Persia, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Khalifah Ali bin Abi Thalib melanjutkan ekspansi wilayah berlanjut ke Persia sampai Anatolia di bawah kepemimpinannya. Setelah kepemimpinan sahabat Nabi, Islam dipimpin oleh Umayyah dan Bani Abbasiyah hingga mencapai periode keemasan ilmu pengetahuan dan budaya sahabat, serta pertumbuhan pemikiran teologis. Selanjutnya di abad ke-13, kekhalifahan Utsmaniyah mendominasi sampai keruntuhannya di tahun 1924 Masehi, mengakhiri era khilafah politik Mesir. Selanjutnya di urutan nomor 2 sahabat, ada negara Mesir. Penyebaran Islam di Mesir dimulai pada awal abad ke-7 Masehi, ketika pasukan Muslim di bawah Amr ibnu al-As berhasil menaklukkan wilayah ini dari Kekaisaran Bizantium tepatnya tahun 639 Masehi. Selanjutnya sahabat, Mesir berkembang sebagai pusat peradaban Islam, terutama pada masa dinasti Fatimiyah dan Kesultanan Damluk di bawah Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-16 Masehi. Mesir terus berperan dalam dunia Islam. Selanjutnya pada abad ke-19, Muhammad Ali Pasha memulai serangkaian reformasi modern, membawa perubahan signifikan di bidang militer, bidang pendidikan, sampai bidang ekonomi. Turki selanjutnya di urutan nomor 3 sahabat, ada negara Turki. Penyebaran Islam di negara Turki dimulai pada abad ke-7 ketika pasukan Muslim menaklukkan Anatolia. Kesultanan Utsmaniyah yang muncul pada abad ke-13 menjadi pilar utama penyebaran Islam di wilayah tersebut. Sultan Utsmaniyah seperti Mehmed II menjadikan Istanbul sebagai pusat kekhalifahan dan menguatkan kehadiran Islam. Namun pada awal abad ke-20 nih, Republik Turki di bawah kepemimpinan
Mustafa Kemal Atatürk mengalami modernisasi besar, memisahkan agama dari urusan negara dan mendorong sekularisme. Negara Iran. Selanjutnya negara Iran, sahabat. Penyebaran Islam di negara tersebut dimulai pada abad ke-7 Masehi ketika pasukan muslim menaklukkan wilayah ini dari Kekaisaran Sasaniyah, dinasti Umayyah dan Abbasiyah, membawa kebudayaan dan intelektualitas Islam. Akan tetapi inovasi Mongol di abad ke-13 mengakibatkan kerusakan signifikan. Dinasti Safawiyah pada abad ke-16 memperkenalkan Islam Syiah sebagai madhab resmi dan mengukuhkannya sebagai identitas nasional negara Iran. Negara India. Selanjutnya di urutan nomor 5, sahabat, ada negara India. Islam tiba di negara tersebut tepatnya pada abad ke-7 melalui perdagangan dan invasi, membawa pengaruh budaya yang mendalam. Pada abad ke-12, Muhammad Ghori mendirikan kekhalifahan Delhi, memicu perkembangan seni rupa Islam dan arsitektur monumental seperti Kutub Minar. Dinasti Mughal pada abad ke-16 sampai ke-19 mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Akbar yang menekankan toleransi agama dan selanjutnya membangun salah satu masjid yaitu Taj Mahal. Selanjutnya pembagian India di tahun 1947, sahabat, menghasilkan pembentukan Pakistan sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim. Meskipun India menjadi rumah bagi komunitas muslim yang besar, terjadi perpindahan penduduk yang signifikan antara muslim dan juga Hindu. Negara Pakistan. Selanjutnya di urutan nomor 6 ada negara Pakistan. Pakistan mempunyai sejarah penyebaran Islam yang dimulai pada abad ke-7 melalui perdagangan dan invasi yang saat ini dipimpin Kekaisaran Hindu-Buddha. Selanjutnya pada masa Sultan Delhi dan Kekaisaran Mughal, Islam membentuk fondasi budaya dan intelektual, menciptakan pusat keilmuan dan seni Islam. Pembentukan Pakistan sebagai negara terpisah pada abad 1947 adalah hasil perjuangan pemimpin seperti Muhammad Ali Jinnah untuk melindungi hak dan identitas muslim di India, Britania. Negara Bangladesh. Selanjutnya di urutan nomor 7, sahabat, ada Bangladesh. Bangladesh mempunyai sejarah Islam yang dimulai pada abad ke-8 melalui perdagangan dan kontak dengan pedagang muslim. Wilayah tersebut kemudian menjadi bagian Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal yang membawa pengaruh budaya dan administratif Islam. Saat pembagian India pada tahun 1947 nih, sahabat, Bangladesh menjadi bagian dari Pakistan. Akan tetapi perbedaan budaya dan perbedaan bahasa menciptakan ketegangan antar barat dan timur Pakistan. Negara Indonesia. Nah, selanjutnya di urutan nomor 8, sahabat, dari 10 negara kunci penyebaran Islam di dunia ternyata ada Indonesia. Indonesia mempunyai sejarah penyebaran Islam yang dimulai pada abad ke-13 melalui perdagangan dan hubungan diplomatik. Sumatera dan Jawa menjadi pusat awal penyebaran Islam. Selanjutnya diikuti dengan munculnya kesultanan-kesultanan Islam seperti Demak dan Aceh. Pedagang muslim dan ulama memainkan peran kunci dalam penyebaran agama Islam, mendirikan sekolah-sekolah Islam dan memperkuat identitas Islam di wilayah Kepulauan Nusantara. Ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia dikenal dengan Wali Songo atau 9 orang sufi Islam yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Keberhasilan penyebaran Islam membawa Indonesia sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia sampai saat ini. Negara Nigeria. Selanjutnya di urutan nomor 9 ada Nigeria, sahabat. Nigeria mempunyai sejarah Islam yang dimulai pada abad ke-7 melalui perdagangan Trans-Sahara. Islam mempengaruhi wilayah utara lebih awal dan kemudian menyebar ke selatan melalui jalur perdagangan. Pada abad ke-9 nih, Kekhilafahan Kanem Bornu di timur laut Nigeria menjadi pusat Islam. Negara Maroko. Selanjutnya di posisi yang terakhir, sahabat, dari 10 negara kunci penyebaran Islam di dunia ada negara Maroko. Maroko mempunyai sejarah Islam yang dimulai pada abad ke-7 melalui penaklukan muslim di Maghreb, dinasti Idrisid pada abad ke-8 dan dinasti Almoravid serta Almohad pada abad ke-11 dan 13 memainkan peran besar dalam penyebaran Islam dan pengembangan arsitektur monumental. Kesultanan Merinid pada abad ke-13 dan 15 mendukung perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Pengaruh Sufisme kuat di Maroko dengan zawiyah seperti Zawiyah Maulay Idris II di Fez menjadi pusat kegiatan keagamaan. Setelah mendapatkan kemerdekaan dari Prancis dan Spanyol pada tahun 1956, Maroko menjaga Islam sebagai landasan negara sekaligus mengakomodasi hak asasi dan keberagaman budaya. Nah, itulah, sahabat, penjelasan kami tentang 10 negara kunci penyebaran Islam di dunia dan di urutan nomor 8-nya ternyata ada Indonesia. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.